Gue teriang-niang, ini yang odading mang. Kayak gue udah pengen tekunin aja bengong gue. Berfaedah sih bang. Stop, gue ngerokok dulu. Wes, baik lagi mau gua ngopi John. Yes, ya kan. Gimana? Sebelum gua mulai nih, gua kenalin dulu nih, ada teman gua udah lama nggak ketemu, namanya Lutfi. Dia hobinya mancing kerusuhan. Mancing kerusuhan. Oh ya, gimana kabar? Sama bengong. Dia mau bengong juga. Gue banget. Bengong, pojokan sambil ngayal. Ya, untung kan nangis ya kan. Nah, jadi gimana nih? Lo apa namanya? Sekarang lu rapian rumahnya, Be. Set. Dulu aja masih zaman topi Bilal, tas haji, Pas kaki hitam. celana gantung. Sekarang udah rapi banget lo. Iya, baru gimana baru pulang kerja gimana sih? Tetap pulang tawuran. Pulang tawuran. Nah, ada yang berubah di hidup gua. Kan yang berubah. Ya, tapi kalian berubah lah ya. Alhamdulillah. Gimana sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Sekarang gue mau ngobrol ini sih tentang kayak apa sekarang lagi kegiatan apa sih sehari-hari? Hari-hari Hah? sesuai kawin orang. Kalau untuk karir lu apa sih kayak lagi sibuk bikin kopi ya? Kopi. Bikin kopi. Iya lah, lo bikin kopi. Nah, terus apa namanya? Nih, salah satunya bikinan gua. Kopi hitam. Kenapa gue pakai baju hitam? Ya kan? Karena gue pecinta kopi hitam. Gue minum dulu dah. Lu mau kerja di kopi shop ternama, Starbucks, Kopi Bean, Kopi Max, segala macem. Ujung-ujungnya gua nongkrong kopi kapal api. Kopi kapal. Benar, jadi kopi kapal api yang paling enak ya. Itu menyatukan kita semua. Menyatukan kita semua. Oh ya, kalau di tempat lu namanya kopi shop ya? Kopi shop. Tapi nama nama kampungnya Kopi Mangkal. Kopi Mangkal bukan sih? Lu itu Kopi Mangkal bukan sih? Dia kopi ini yang sih. Oh, kopi-kopi kayak americano kayak gitu ya. Ya, Cuma di sana lu ngejual kopi doang apa ada yang lain? untuk sekarang ada kopi, Iya. teh, bawaan. Ada bawang? Ada bawaan nanti. Kayak warkop. Rolling Stone, ada bawaan. Kayak warkop ternyata ya. Gue kira kau bisa oke. Sama kerupuk yang gak dipack-packin buat bubur. Gue harga 1.000. Iya. Wah ya, dia Terakhir angkola. wah pala. Itu nggak ada bubur. Next, Rolling Stone. Nah, yang bubur ya kan. Oh ya, sekarang lo sebelum ke karir nih ya, gue tanya, lo kenapa sih bisa masuk ke dunia kopi sedangkan lo sekolah di kuburan nak? Pohon bambu, sekolah di jurusan pemasaran ya? Perkantoran. Apa perkantoran? Lo di woi, kenapa lo bisa masuk ke kopi sedangkan lo sekolah di pemasaran? Jadi awal ceritanya gini. Bro. Oh, harus minum biar nggak? Iya, bener. Kalau tukang kopi harus minum ya, Pak? Biar lancar. Iya, benar. Jadi Gimana? awal lulus sekolah Ah, sempat gua ke FNI. TFMB. Ya awal kerja lah. Wah ya, Tester ya kan nyari gitu nih, gimana sih rasanya nyari duit? Nah ya, terus Ternyata capek. capek nyari duit ya? Ketika masuk sekolah, iya benar. Makanya sering bolos ke sekolah. Dari sekolah pengennya buru-buru lulus biar kerja. Lah iya, benar. Udah kerja ternyata capek. Kayaknya kalau udah nyampe kerja pengennya pulang. Ya, emang kalau manusia mau gak ada puasnya udah. Gitu ya awalnya Hmm. kerja di FNI Hmm. bisa 6 bulan lah di FNI. Ya. Itu gua ketiga kali ke di tempat di FNI itu. Oh, kayak di mall gitu. Ya beda perusahaan sih, beda Oh, restoran. Beda restoran. Apa tuh restoran? Pertama restoran tut. Kedua restoran tut. Ketiga restoran tut. Oh, nggak boleh, jangan. Dirinya ada gitu. Ya. Kira restoran ada kentut ya kan? Nggak boleh ya guys. Jangan itu restoran jangan pernah. Kita cukup tahu perjalanannya aja.
Nah, terus? 3 restoran itu Ah. baru masuk ke back office. Oh, back office. Ya, dari 6 bulan itu masuk ke back office itu juga macam-macam, juga cetak kan pernah dari Oh, tukang fotokopi, fotokopian. enggak nyetak anak. Oh, ini bukan. Percetakan nih. Ya, cetakannya Ya ketat. kayak bikin flyer, Ya, bikin flyer, spanduk gitu. Spanduk. Tapi sering bikin spanduk partai gak sih? Dulu pernah itu ada proyekan inian baju partai. Oh, baju partai. Mana ada yang nyangkupin. Awal ada yang ngomongin. Terus habis dari itu Terus dari Dari Jakarta, terus jadi kurir. Jadi- Nah, gue jadi jadi kurir. kurir dulu? Nah, apa itu kurir yang apa tuh? bikin gue sekarang jadi tahu jalan. Kita jalan. Oh, dulu kita jalan. Iya dulu gue udah jalan. Iya, benar. Terus yang jadi gue tahu jalan, ya. Gue main ke gedung-gedung ya kan. Lu main di kantoran? Main kantor. Makan tuh. Sekarang rame banget. Ada passion gue. Pokoknya lu banget ya. Nah, itu dari perkantoran barulah ke kopi. Ke kopi. Awal mula lu tergiur sama kopi. Enggak, dari itu, iya dari perkantoran. Terus apa sih gue ya? Banyak. 5 tahun kemudian. 5 tahun kemudian lu Baru pindah balik ke kopi lagi. Oh, balik lu ke kopi lagi. Bukan ke kopi lagi sih, maksudnya ke F&B lagi. Ke F&B lagi. Cuman ke kopinya. Ya, kopi. Kalau di kopi itu harus diajarin juga. Harus. Jadi dulu sebelum gue masuk ke perkopian, dunia perkopian Dunia ini, perkopian ya. gue mikir ya cuma bikin kopi doang gitu. Orang juga bisa bikin Orang kopi. juga bisa ya. Tinggal tuan Adik gue juga jago banget adik Iya, bikin ya kan. ada lo. Ada juga Ya, jago ya. suruh aduk ke kiri 3 kali, kanan 3 kali, Kacau dong. ketruk 4 kali gitu. Ya. Seruput. Seruput. Tendang. Banget. Kacau ya. Ya, jadi gue mikirnya kayak gitu awalnya. Nah, pas berjalannya waktu, Ya. ternyata itu ribet cuy. Oh, prosesnya itu bikin kopi itu nggak semudah yang kita pikirin. Nggak semudah yang kita pikirin. Oh, setahu gua kalau bikin kopi ya udah tinggal buka sasetnya, tuang, aduk-aduk, kelar Ya, ya. tinggal Iya, minum. Oh, tinggal minum. Oh, lu ada prosesnya kayak gimana? Ada prosesnya. Kita ada yang namanya itu kalibrasi. Kalibrasi. Bukan kaligrafi. Bukan. Kayak semacam ya kali kerupuk, aliran, Oh, lihat. aliran ya kali malang. Kali malang. Oh, kaligrafi. Oke. Iya, makanya jadi antara kali kerupuk dan kali Kali malang malang nyatu. jadilah kalibrasi. Kalibrasi. Oh, jadi Kan kali malang di Bekasi. oh iya benar. Kalibrasi. Iya. Enggak apa-apa. Ya. Jadi awalnya tuh itu yang namanya kalibrasi. Hmm. Jadi di situ kita difokusin buat Ya. gimana caranya kita sesuai sama si namanya porta ini. Biasa gue potong ini nih. Oh iya. Kalau gue bilang itu bukan portal kalau itu centong. Oh, Maklum gue bukan di kopi. gue kira itu dulu ini yang handle. Bengkel stang. Kalau dua ya dulu dong. Iya emang kalau di kopi itu apa poster ya? Porta. Porta itu buat apa sih buat Buat nyari naruh buat naruh si kopi itu. si kopi, bumbu kopi, buat nanti disaring di dalam mesin. Oh di dalam. Iya. Jadi porta. Nah, kita disuruh fokus ke bubuk kopi ini sesuai sama porta. Itu ditimbang. Oh harus ditimbang. Harus ditimbang. Oh jadi kita harus punya SOP juga ya. Harus punya SOP. Ditimbang, terus harus ditimbang. Kita langsung masukin ke mesin. Oh, masukin ke mesin. Puter gini. Puter gitu. Wow di kunci stang berarti ya. Kunci stang. Nah, di kunci stang, terus itu kita cari itu namanya dial. Oh iya. Detik. Jadi cari situ sesuai sama SOP. Sama SOP. Oh ya terus Dan setelah itu ya kita coba itu. apa yang kita buat harus kita cobain. Kita cobain sesuai atau enggak. Kalau udah sesuai mungkin dah. Oh itu beda tangan sama beda rasa ya. Beda tangan beda rasa. Dan semua orang juga punya seleranya masing-masing. Benar. Misalnya gue bilang, nih kopi bikinan gue rasanya nggak terlalu pahit. Ini pas gue minum, apa nih pahit banget. Pahit Itu banget. beda selera.
mungkin seorang Beda lidah. beda lidah ya, beda lidah ya. Terus ini lagi apa namanya, di dunia kopi kita perlu belajar kayak gambar dalam kopi itu gak sih? Art namanya? Namanya itu latte art. Oh, latte art itu penting Iya. gak sih menurut lu? Enggak sih kalau menurut gua. Di kopi shop gitu itu basicnya harus punya itu atau enggak usah? Atau Itu sih kayak nilai plus ya. oh jadi kalau kita bisa bikin latte art itu nilai plusnya buat kita Nilai plus seorang barista. seorang barista. Jadi di zaman sekarang itu banyak kayak namanya kopi itu segala macam. benar masih. Kalau lu ngaku barista, lu pasti gak bisa latte art. Jadi Cuman pada intinya sebenarnya tuh barista itu sesuai rasa. Lu bisa ngerti kopi enak. Asal latte art ya itu masih plus 20. Kopi itu enak. gitu. Jadi barista itu kalau bisa kita bikin ada cuma buat dagelan aja bahwa kita tuh barista ya. Kita barista. Terus kenapa sih seorang barista itu harus pakai apron? Apron ya? Iya, kalau pakai rompi ya, ya mau TNI. iya, masa lagi. tiba-tiba lagi grooming pakai rompi, Mau demo kali itu. mau tahu ya kan bawa Mungkin. Nah, soalnya setahu gue kalau yang pakai rompi itu ya kan kebanyakan dapur ya kan. Iya. Soalnya kan dia bersangkut pautkan lain-lain lah kayak bumbu-bumbu yang masuk ke sini lah, ke karena kan tempat. kopi ini kan warnanya ya apa gampang noda lah gitu Oh, kan gampang kayak noda. kopi itu gampang kena noda makanya dianjurkan buat pakai apron. Ya lebih ke ini sih kebersihan. Bersih. Itu style kayak gini. Nice. Dulu soalnya dia dekil cuy. Parah pokoknya, parah. Sekarang dia udah rapian lah nih, kawan gue udah lama banget dia udah kemarin baru mampir mungkin Dari Bengkulu. dia saking sibuknya kerja susah main sama orang-orang kayak gue lah. Terus ini gue pengen nanya lagi, kenapa sih kalau orang kopi itu ya kan rambutnya, gue penasaran rambutnya harus klimis ya, Karena gini, ya kita tuh menyajikan ya, kita melayani customer langsung ya. ada kamu langsung. Kita harus namanya harus ada grooming. Standar grooming itu ya salah satunya kita harus pakai kumis, kalau ada kumis, kalau ada jenggot, makanya gue Yang perkantor. makanya gue agak kesel ya kan. Yang perkantor ya? Iya, gue botak banget, males banget. Pokoknya lo orang kantor banget lah ya. Gue takut panggil adek gitu. Kalau lu ngerasa lu baby face gitu. Baby. Rasa baby face banget gila lu. Jadi kan biasanya kayak customer datang. Nah, Sedih dong gitu. Ya. Kita main ini. Mungkin kita rambut kita basicnya baru mau tidur. mungkin ya kan. Iya. Ada kriwil-kriwil di sini. Coba di sini masih ada belek. Lo Hidung keluar. Bulu hidung nih. Ya, Itu lu kakinya. aduh. Itu dia kacau kalau bulu hidung udah keluar udah ibaratnya Makanya kita- kayak petasan teko. Tinggal makan. Tinggal makan. Nah, ya, Boleh ditekan buat grooming, buat ya rapi. pokoknya rapi lah ya. Terus pernah gak sih lu ngerasain apa namanya melihat kejadian lucu apa sih kejadian lucu yang pernah lu alami saat bekerja di coffee shop ini? Kejadian lucu. Dan lucu ya kan? Saya mikir nih. Iya, iya, terdekat. Selalu. Bapaknya enggak menjadikan kejadian lucu waktu di kopi. Nah, kejadian di baru kopi. Di tempat gue sekarang Ya, itu pernah gak sih kalau kejadian lucu entah lu suruh bikin, lu baru masuk nih kan, lu suruh bikin, terus lu buru-buru, nah lu bingung dah tuh. Akhirnya terjadilah pertengkaran di kopi-kopi berletakan di mana-mana tuh. oh ini jadi waktu awal gue masuk banget. Nah, awal masuk kan Awal gue masuk banget. Posisi gue di store cuma 2 orang. 2 orang. 2 orang. Itu lagi rame-rame. Dulu kan masih maki, maki itu kan masih nulis di cup. Oh, masih ngasih kan. Nama. Nah di situ posisinya ada teman gue di kasir, Di kasir. gue di resomen namanya. Mesin itu. Iya, bikin kopi Iya, ya, iya. produk.
kasir ngasih langsung 10 cup nih, 10 cup. saking ramenya. Saking ramenya. Iya, 10 cup. Posisinya lu nggak tahu. Gue nggak tahu itu siapa aja yang mesen, gue nggak tahu Iya, ya kan. Minumannya apa aja gue lihat ya kan. Nah. Deh gue bikin tuh minuman. Nah, Kan memang biasanya kalau udah selesai minum, selesai buat dipanggil kan. dipanggil pasti. Dipanggil. Di situ posisinya gue nggak pakai kos kaki. Lu nggak pakai kos kaki? Gue nggak pakai kos kaki. Berasa di rumah kali. Terus gue nggak pakai apron. Lu nggak pakai apron lagi? Apron. Parah terus. Nggak grooming. Enggak dulu. Gue ada jenggot. Wah lu pakai apron ya? Lu tahu gue aja. Iya gue tahu. Gue ada jenggot. Apa gue lagi bikin, gue panggil namanya. Lu panggil namanya? Gue panggil namanya. Oh, absen. Namanya nih, ya gue kenal. Iya. Nama owner. Oh, nama owner. Nama owner. Gue bilang, masa iya owner gue ngopi gratis? Iya, ya mungkin nggak mungkin karena Iya, owner langsung ngopi di situ. mungkin ya kan, atau nggak mungkin owner gue langsung minum di sini, paling juga dia bisa mesen di dekat rumah dia. Iya, Lama juga jauh ya. Nah. Gue panggil namanya, dia datang langsung ingat dari atas bro. Kamu dari kapan? Kamu dari kapan di Oh, sini? nggak tahu itu bener owner loh. Owner dulu ternyata. Pakai nama bininya, sama anaknya. Oh, ternyata itu bener owner lo. Hanya owner gua. Acuh lo dari lo. Di situ gua mikir, apa ini hari gua terakhir kerja? Sama dia gitu lagi gak bisa. Kebodohan sendiri. Sakit takutnya. Saking takutnya lo. Iya. Oh, Kosoy dulu gua. Oh, ternyata ada orang mesen itu nama owner lu, pada lu nggak tahu itu benar owner lu. Mungkin nama orang ya banyak lah. Nggak mungkin cuma satu nama. Ternyata pas lu absen ya kan, nama si A, owner lu datang. Owner gua datang. Gua kasih dia langsung lihat itu di atas bawah. Wah, grooming nggak bener Kamu dari kapan di sini? Gitu, ini tukang kopi apa tukang parkir nih ya kan? Bukan tukang parkir. Anak pang dari mana? Iya. Iya, langsung lagi. Ya gue tanya sama dia, kamu dari kapan di sini? 2 minggu. Wah, serius. 2 minggu kok. Wah, Cina tadi ya. Cina. Kenapa ya gua bingung Itu sama gua apa? apa uang pehong. Paling nggak dulu. Kalau gue dulu langsung gini, siap suhu. Cina. Gue panggil apa ya? Iya, oke, jadi itu pengalaman paling unik ya menurut lo ya selama lu Selama gue kerja itu sih yang menurut gue kaget. Terus sama kejadian kemarin. Belum lama. Jadi gue emang agak telat. Gak tahu kenapa di perjalanan Ya. gue teriang-yang ini yang odading mang Udah dimau. Rasanya anjing banget. gue lagi teriang-yang di jalan ya mang odading mang oleh gitu kayak odading mang oleh Ayo, kepikiran ada ya? iya lagi teriang-yang nih pengen berangkat nih pengen berangkat Mimpi kali lu. sampai store ya kan temen gue udah lagi buka store nih lagi opening lagi Iya. prepare lah openingnya ya motornya ada satu doang Iya. Pas gue bilang wah dia udah datang aja deh dengan jadi gue teriak kok emang oleh ternyata di situ ada manajer gue 3 orang gue langsung anjing gue ada pengen pulang lagi gara-gara mengoleh gitu. Emang macam banget ya Katanya gue pengenin, emang oleh gila lu, udah dateng aja lu, pengen gitu. Terus ini jatuh 3 orang lagi pisin. Langsung jiper lo ya? Langsung gitu gue Parah. Pak. Langsung nunduk. Pak. Temen gue udah nahan tawa ya. Ya. Gue meloker. Gue naruh tas, gue udah tengah macingnya saya di belakang. Kasih gua apa sebab gara-gara mau oleh. Itu parah. Gara-gara odading, gara-gara odading. Itu deh itu. Paling lucu ya menurut lo ya. Paling inget sih. Parah itu sih. Menurut gua parah. Pernah gak sih lu ngerasain yang pasti di dalam pekerjaan pasti ada yang pasti kesel, sumpuk ya kan. Ya, lu pernah gak sih kesel banget sama temen lu sampai hampir mau berantem lah.
berantem berantem sih enggak, cuman kesel aja kayak gondok ya. ada. Jadi waktu itu ya alhamdulillah gue udah naikin ya kan, jabatan gue udah naik. Udah naik sekarang, pantes rapi. Pantes bos. Sekarang kantor. Ya, jadi alhamdulillah waktu itu udah naik. Jadi gue dikasih deh nih, dikasih namanya ini secondment atau senior barista. Oh, senior barista ya. Asisten gue lah. Berarti di bawahnya head bar ya? Di bawahnya head bar. Oh, di bawahnya head bar. Pas gue udah lagi jam sebulan, Jam sebulan. gue mau baca karakter dia nih, asisten gue. Lu baca karakter dia? Iya, kira-kira nih bisa kan dia jadi tangan gue, bisa kan nih bantu gue. Gitu. Ternyata, ya salah gue juga sih emang. Gue nggak terlalu terbuka gitu sama dia. Oh, lu nggak terlalu terbuka. Terbuka sama dia. Ya udah tuh pas banyak repotan dia anak gue. Ya, kalau sih second gue ini, dia bokong mulu suka. Oh, borong mulu. Dia kalau ada temen datang, udah berjam-jam tuh. Oh, berarti temennya datang, pokoknya temen datang dia ngejamu lah ya. Tapi nggak mikirin tanggung jawabnya. Iya, benar. Akhirnya pas gua meeting kayak ya. di situ emang pas banget tuh gua disuruh ngurangin anak. Ngurangin anak buat karena staff kosnya kan kegedean buat ngegaji ya. Buat ngegaji dia. Gua suruh ngurangin anak. Tanpa mikir panjang gua. Langsung gua sebutin nama dia. Oh, jadi lu nggak mau berantem, tapi seenggaknya di pertemuan hari itu lu sebut nama dia. Sebut nama dia gue capek dengan repotan mulu, sedangkan gue sama dia ya sepantaran gitu kan, sepantaran. Ya mungkin dia lebih di store lain lah gitu. Gue langsung sebut nama dia, langsung katain gue serius, dia iya gue serius, cuman gue minta tolong sama lu, gue minta seakan-akan dari keputusan lu. Oh gitu. Itu pas gue udah ke sekolah. Lu pinter sabotase nih. Sering main Among Us ya? Imposter. Imposter. Kacau. Jadi pas gue nyampe sekolah ini buat tanya. Ini dah gue ngomong sama lu. Jadi akhirnya gue meeting tadi ya kan gitu, gue bilang udah tau dia tuh. Dia lu bohong gak sama dia? nggak bohong. Jadi pinter gue ya? nyari aman, dia juga aman gitu maksud gue. Bener. Gue bilangin, nih lu kan udah sedikit bisa semua nih, bisa ngendal semua. Si Pak ini minta, manajer gue, Pak ini minta buat nge-handle store ini, si A. Store si A. Iya. Kayak tadi gue ditanyain, siapa kira-kira dari anak lu? Tunjuk dulu, kira-kira lu bisa nggak handle store ini? Kalau gue jadi lu ambil gue gitu. Padahal itu dia. Padahal itu dibuang, gue bilang gitu. Gue aja, gue ambil gitu ya kan. Tapi pintar juga sih lo. Nggak terjadi pemberantaman di situ. Bertumpahan darah. Terus cuy, iya ada tadi kata dia gue bilang iya. Tadi soalnya di store ini, sementara ini yang handle cewek, gue bilang cewek. Oh kurang kuat mungkin. Cewek kurang tegas, kurang apa lah gitu. Nah makanya si manajer ini bilang minta sama gua kira-kira lu udah punya lu kandidatnya. Kalau nggak jadi nih nggak bisa. Ternyata sebenarnya itu dia mau bunuh gua. Gue mau apa namanya, gue mau ya semua kerjaan gue nggak ada, gue kayak berantem gitu, kesal sama orang nggak ada. Bagus sih, jangan sampai kesal sama satu kerjaan lain kalau bisa ya. Cuman buat cara begitu lebih mantap lah. Iya, mantap malu. Tapi ada pertengkaran. Iya benar. Cuma nggak tahu di belakang gue. Habis gue ngomong. Tapi sekarang lu lagi mas COVID ya, lagi pandemi COVID kayak gini. Dampak apa sih yang lo dapet dari kerjaan COVID kayak gini? Penurunan omset, ya udah pasti penurunan kali ya? Dampaknya jadi bisa hapus. Iya udah. Mana-mana pakai masker. Oh lu pakai masker, pakai ini kasih tameng. Pesil. Kita masih. Iya. Oh jadi dampaknya itu dampak pas kurang. Dampak buat. Oh udah dulu nyesek parah ya. Kayak ngeliat dia. Iya kayak ngerti.
Mantan kali. Ajaran yang baru. Nah, ini mungkin itu kali ya. Dampaknya lu lama nggak bisa kampus. Itu utama, paling utama. Paling utama ya. Buat ada raja mas kenapa? Tapi selain apa namanya, selain sesak napas ya kan, dampaknya apa lagi menurut lo? Soal di pekerjaan lah. Omset menurun. Omset menurun. Udah pasti menurun. Terus ya banyak store-store yang tutup. Banyak store tutup. Anak-anak tuh pada di PHK gak di PHK gak sih? Banyak Karena kan di tempat itu sampai 4 kloter. 4 kloter ketur. Ayo siapa ini tuh kloter pertama yang mau berangkat duluan? Udah eliminasi ya. Aku. Tapi fotonya dipajang ke situ, nanti bisa merah. Enggak. Begini. Iya. Gue nutrik. Biasanya tuh yang eksekusi gua, jadi gua pakai panah. Sama gua nih. Oh gitu. Kloter 4 tuh tempat gua. Tapi sekarang menurut lu ada gak sih tujuan atau apa gitu ke depannya, progres lu ke depan tuh mau kayak gimana gitu? Apakah lu masih mau kerja? Lu kan udah bisa kopi nih. Lu mau kerja atau mau dagang kopi keliling? Mau sepeda? Jalan yang mundur. Parkir di Monas. Ini Monas. Kopai Adam. Parkir bedanya di Monas, jualannya di Gambir. Tapi progres lu ke depan gimana? Lu mau kayak gimana nih? Gua progres gua ke depan. Emang capek kalau kerja orang. Lu pengen usaha aja nih. Gua pengen usaha. Bikin kopi shop lagi atau kedai kopi atau kopi warkop atau kopi keliling atau apalah itu namanya lah serah. Ya bisa, kayak gua udah pengen tekunin aja bengong gua. Lu pengen bengong ya? Iya, berfaedah sih bengong ya. Jadi ngerinya kalau lu ngeluarin kata-kata salah ya kan bikin sakit hati orang, dosa. Jadi gua selama ini kan bengong gua nggak teratur nih. Jadi lu harus semua ini kalau bisa kalau lu nggak berjalan gitar lu bengong. Iya kan? Lebih teratur lagi aja. Iya, lebih teratur lagi aja. Misalkan Ya, dulu kan nggak teratur nih, nanti setelah mungkin gua udah nggak kerja lagi. Iya benar-benar. Jadi gua tungguin jam ya. Bengong aja aja jam ya. Jam 9 gua harus bengong di titik ini. Nanti jam 12 gua harus bengong di sini. Iya benar-benar. Ya, seenggaknya kita ada kegiatan. Iya, seenggaknya aktif lah di rumah ya. Aktif. Iya benar-benar. Daripada kita harus ngomongin orang, Iya, itu nggak bagus. Apalagi kita ya apa sih ngata-ngatain Iya, lah gitu, nggak bagus. Parah, jangan pernah lu ngatain orang karena lu nggak tahu dalamnya dia. Lebih baik diam daripada lu berkata yang nggak baik. Nggak baik, lebih baik lu bengong ya kan? Bengong, itu lebih baik banget. Lebih utama. Bener-bener lebih utama. Bengong ya kan, teman pikirin orangnya. Kayak ngatain nggak bisa. Bengong aja. Tapi lo ada gak sih kerja sampingan gitu yang menurut lo, wah duitnya sekarang pasti kan kalau covid gini kan pertama jam kerja dikurangin, libur dibanyakin, tidur dibanyakin pasti kan? Pasti. Gitu. Apalagi begadang. Nggak ada. Begadang lo dari kerja sampingan atau enggak, lo pengen bikin kerja sampingan atau enggak? Lo jual aqua di karung. Gak ada kalau mau jual kopi di rumah gitu, produk sendiri. Ada gak sih lo ingat kayak gitu? Ini gue pengen jual bak kayak Lo jual bak yang ditaruh pala ya? Yang dibanting pas dikasih orang pecah. Gak, kayak gue pengen ini sih, usaha. Oh, yang saya pasti besar. Usaha ya, gitu. Malah ya sejalan aja. Cuman udah ada planning. Oh, udah bagus sih kalau ada plan. Kalau lo pengen usaha kayak gitu. Ya, gue cuma minta pengennya dari ya jadi kira-kira usaha perputarannya cepet, modal sedikit, Bengongnya banyak. Nah, jadi buat lo semua menurut gua kerjakan hal optimis apa aja
aja yang harus lo bisa kerjain, karena kalau kerjaan apa aja yang bisa lo kerjain deh, karena sesuatu kerjaan rasa ringan bila lu nggak kerjain itu lebih ringan lagi. Jadi intinya lu bengong ya kan, bengong ya kan. Bengong itu salah satu alternatif terapi. Ngilangin stres ya kan lu dari apa dan segala macam. Jadi ngurangin jajan lu juga sebenarnya. Nah jadi next hari ini gue udah ketemu sama Lutfi, dia kawan gue udah lama, baru ketemu nih karena dia sibuk kerja juga. Thanks Steve.